307, episode 58 konteks rasi bintang 3. Pintu menutup saya. Aku memegang gagang pintu dan melirik ke belakang. Jung Hee-won menyaksikan untuk melihat bagaimana aku akan bertindak sementara mata Han Suyong anehnya waspada. Sementara itu, Lee Hyun-sung tampak seperti akan meleleh karena kecemasan. Aku bersandar di pintu dan duduk dengan hati-hati. Aku tidak akan masuk. Bisakah saya berbicara di sini sebentar? Petik 2. Ini bukan orang lain, itu Yo Sangah. Pasti ada alasan jika Yo Sangah menolak untuk bertemu denganku. Jawabannya kembali setelah waktu yang lama. Jika kamu mau. Tidak ada kekuatan dalam suaranya. Di tengah keheningan yang begitu dalam sehingga saya bisa mendengar orang-orang bernapas, saya memikirkan Yo Sangah. Itu Yo Sangah ketika saya masih di Minosoft. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya dekat dengan Yo Sangah, saya tidak bisa mengatakan iya dengan percaya diri. Namun, jika Anda bertanya kepada saya orang seperti apa Yo Sangah itu, saya mungkin memiliki beberapa kata untuk dikatakan. Apakah aku kembali terlambat? Aku berbicara dengan lembut. Maafkan saya agak terlalu banyak. Insiden di mana saya terlambat pada hari pertama pekerjaan baru saya dan Yo Sangah si membantu saya. Apakah Anda ingat? Yo Sangah terdiam sesaat sebelum menjawab. Tanda hubung. Kamu terlambat 2 kali. Yo Sangah tampak sempurna di permukaan tetapi dia tidak. Yo Sangah lebih tulus daripada siapapun yang saya kenal. Apakah kamu ingat mencari dalam wawancara? Aku ingat. Wawancara Minosoft untuk karyawan baru cukup populer di industri ini. Setiap tahun, berbagai jenis pencarian muncul. Yang paling umum adalah meningkatkan kesukaan wawancara, atau menemukan petunjuk wawancara tersembunyi. Sebagai referensi, pencarian di tahun ketika Yo Sangah dan saya diwawancarai adalah temukan wawancara. Tanda hubung. Saya pikir saya menerima lebih banyak bantuan dari Dok Jasi. Aku hanya menemukan item pencarian. Yo Sangah adalah satu-satunya yang menemukan cara menemukan jalan menggunakan item. Petik 2. Pada saat itu, saya bekerja sama dengan Yo Sangah dan menemukan lokasi wawancara. Dok Jasi menunjukkan rute pencarian yang tidak efisien. Sangah si menunjukkan hubungan sebab akibat dengan sistem peningkatan pencarian. Quest, itu tidak hanya tentang membersihkannya, mengidentifikasi masalah, kelemahan, dan menemukan efisiensi pencarian. Ini adalah inti dari wawancara Minosoft. Yo Sangah dan saya lulus wawancara dengan skor tertinggi. Sangat disayangkan bahwa kami dibagi menjadi beberapa departemen setelah bergabung. Yah. Itu adalah hal yang wajar. Tanda hubung. Saya bergabung dengan tim K sementara Yo Sangah di hari. Setelah bergabung dengan perusahaan, kami nyaris tidak berhasil bertukar salam. Yo Sangah sih, aku senang berada di tim yang sama seperti kamu lagi. Aku mendengar suara sangat kecil seseorang bernapas. Seperti yang kulakukan dulu, aku butuh Yo Sangah sih sekarang. Saya butuh seseorang untuk membantu saya menemukan jalannya. Petik 2. Lee Hyun-sung menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jung Hee-won menghela nafas ringan sementara Han Suyong memalingkan wajahnya. Kemudian suara Yo Sangah terdengar. Dok Jasi. Iya. Aku bukan orang yang baik. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jika Yo Sangah bukan orang baik maka tidak ada orang baik di dunia. Apakah Anda ingat insiden ruang istirahat? Saya menjawab pertanyaan yang tidak terduga. Aku ingat. Ada suatu kasus di mana seseorang menaburkan merica di ruang istirahat. Berkat kejadian ini, perusahaan menjadi berisik untuk sementara waktu. Para bos marah karena minum kopi rasa lada dan majikan baru dikritik. Aku yang melakukannya. Apakah begitu? Tanda hubung. Kamu tidak terkejut. Terima kasih, para pendatang baru tidak perlu melakukan tugas kopi untuk sementara waktu. Bahkan, saya tahu Yo Sangah adalah pelakunya. Pada saat itu, tim K diberi tugas untuk menangkap pelakunya. Sebagai anggota termuda, saya sebagian besar bertanggung jawab untuk itu. Saya bersembunyi di ruang istirahat sambil menggunakan alat pembersih sebagai penutup untuk membaca Ways of Survival. Lalu aku melihat Yo Sangah masuk sendirian larut malam. Tidak hanya itu. Yo Sangah terus berbicara. Sebagian besar kasus kecil tetapi meskipun demikian, mereka mengubah hal-hal sedikit demi sedikit. Itu adalah peristiwa di mana seseorang menderita, seseorang menemukan hak mereka yang hilang atau seseorang merasa bahagia. Yo Sangah sih. Dia bukan karakter. Namun faktanya, sebelum Ways of Survival tiba, dia seperti karakter bagiku. Itu karena aku tidak berpikir ada orang seperti dia dalam kenyataan. Kamu akan dibunuh. Petik 2. Dari saat skenario pertama dimulai, saya mulai mengenal Yo Sangah. Orang yang mencoba mempertahankan etika yang tidak ada di Ways of Survival. Aku akan melakukannya Gilyong. Saya akan lakukan. Petik 2. Tanpa Yo Sangah, pesta pasti akan runtuh. Dok Jasi benar-benar bagus. Petik 2. Tidak peduli apapun omong kosong yang saya bicarakan, Yo Sangah tersenyum dan menerimanya. Kalau begitu aku akan menjalani kehidupan gading. Sangah sama dengan gading. Jika dia tidak ada di sana, tidak peduli cerita yang ingin saya buat. Aku tidak pernah membenci Dok Jasi seperti yang kulakukan hari ini. Kembalilah. Petik 2. Saya tidak akan bisa membuat perjanjian dunia luar dengan percaya diri. Aku benar-benar tidak tahan. Kata-kata lemah Yo Sangah mengikuti.
Perlahan aku bangkit. Yo Sangah si. Yo Sangah melanjutkan seolah dia tidak bisa mendengar suaraku. Aku diam-diam mendengarkannya ketika aku meraih gagangnya lagi. Membantu seseorang yang tidak menginginkan bantuan bisa menjadi kutukan. Namun, beberapa orang tidak dapat meminta bantuan meskipun membutuhkan bantuan. Itu karena mereka belum pernah memintanya sebelumnya. Sama seperti hari aku pergi ke wawancara. Tunggu sebentar, Dok Jasi. Saya mengabaikan kata-kata Jung Hee-won dan dengan paksa membalik pintu yang terkunci. Pintu terbuka dan pemandangan ruangan terungkap. Lalu saya melihat 3 wajah gelap. Lee Seolwa, Aileen dan ibuku. Mata ibuku berkata, kamu datang. 3 orang berdiri di tempat tidur dan Yo Sangah berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat. Bibirnya yang tertutup rapat tidak memiliki warna. Yang lain yang telah menyampaikan kata-katanya atas namanya. Jadi, di dalam Yo Sangah, kisah-kisah yang pecah terus mengalir tanpa henti. Setelah beberapa saat, saya duduk di kamar rumah sakit Yo Sangah bersama kelompok itu. Sejak kapan ini terjadi? Petik 2. Belum lama, jawab Jung Hee-won. Lee Seolwa yang memberikan penjelasan terperinci. Efek samping dari penggunaan stigma yang berlebihan itu serius. Aku menatap wajah pucat Yo Sangah. Yo Sangah tidak akan menderita seperti ini jika dia memiliki sponsor normal. Saat ini, dia memiliki Nebula Olympus sendiri sebagai sponsor. Kontrak sponsor yang tidak biasa mengurangi umur inkarnasi. Masa hidup, tidak hanya berarti kehidupan fisik. Itu adalah umur dari cerita. Jiwa telah tertidur di bawah kesadaran dan semua yang tersisa adalah aliran kesadaran. Dia berulang kali menggunakan stigma yang tidak mampu ia beli dan absurditas menumpuk di jiwa Yo Sangah. Probabilitas menciptakan celah di benak dan tubuhnya, dan kisah-kisah itu akhirnya mulai bocor. Aileen menambahkan, paket cerita secara konstan ditransfusikan dan fragmen yang rusak dikumpulkan dan ditambahkan kembali. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan. Petik 2. Saya tidak bisa memikirkan apa yang harus saya katakan ketika saya melihat Yo Sangah. Itu karena saya kembali terlambat. Aku sudah bilang jangan masuk karena kamu akan membuat ekspresi ini. Han Suyong menggerutu. Aku menggigit bibirku dan bertanya pada Lee Seolwa. Berapa banyak waktu yang tersisa? 3 bulan. Apakah ada cara? Sampai sekarang, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Mungkin saja di tempat lain. Rasi Bintang, Guam Divine Doctor, mengangguk. Sponsor merespons atas nama Lee Seolwa. Konstelasi, Guam Divine Doctor, mengatakan inkarnasi penyakit Yo Sangah bukanlah penyakit manusia. Penyakit manusia bisa diobati dengan menggunakan tenaga manusia. Lalu bagaimana jika itu adalah penyakit para dewa? Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, menatap langit malam. Dalam aliran bintang yang gelap, beberapa bintang kecil bersinar. Rasi Bintang, Abandon Lover of the Labyrinth, menatapmu. Rasi Bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, menatapmu. Mereka semua adalah bintang Olympus yang memiliki koneksi ke Yo Sangah. Tiba-tiba, kemarahan saya melonjak. Tentu saja, Yo Sangah sendirilah yang menggunakan kekuatan itu. Meski begitu, itu adalah Olympus yang mendorong kontrak absurd di tempat pertama. Olympus, kamu bisa menanggung probabilitasnya. Suara sejatiku menuju ke langit malam. Beberapa bintang bersinar lagi. Rasi Bintang, abaikan Lover of the Labyrinth. Saat berikutnya, pesan tidak langsung terputus oleh percikan yang tidak diketahui. Bintang-bintang yang bersinar tidak lagi terlihat. Seseorang telah mengganggu pesan tidak langsung. Saya berbicara dengan gigi terkatup. Jika itu mereka, mungkin ada jalan. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak tahu siapa mereka. Ekspresi Jung Hee-won menjadi gelap. Namun, tidak ada cara untuk meminta bantuan. Kami melakukan beberapa upaya tetapi. Petik 2. Rasi bintang itu egois dan melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya melihat cerita yang ingin mereka lihat atau mendengarkan cerita yang ingin mereka dengar. Jika Yo Sangah masih dalam keadaan ini, itu berarti rasi bintang tingkat tinggi tidak ingin keajaiban Yo Sangah. Han Suyong bertanya, mengapa kamu tidak pergi ke dunia bawah seperti yang kamu lakukan terakhir kali? Kamu ramah dengan ratu. Petik 2. Situasi saat itu istimewa. Selain itu, Yo Sangah belum mati. Lagi pula, dia tidak seperti Bio. Petik 2. Sebenarnya, saya menghubungi Persepone tetapi tidak ada jawaban. Itu juga situasi yang sulit. Sudah beruntung bahwa Shin Yosung bisa bereinkarnasi menjadi Bio. Sebagian besar kematian di dunia ini adalah kematian literal. Reinkarnasi dan regresi hanyalah kisah ajaib Starstream. Kau bilang Yang Hayong pergi untuk melakukan skenario lain. Petik 2. Dia melangkah cukup jauh. Jika Yang Hayong ada di sini, saya bisa mengirim pesan langsung ke Rasi Bintang. Saya melihat wajah Yo Sangah yang sedang tidur dan berpikir. Bagaimana cara menyimpan Yo Sangah? Pada akhirnya, hanya ada satu metode. Perlahan aku menarik napas. Masih ada jalan. Ini sedikit lebih awal dari yang saya harapkan, tetapi. Petik 2. Kita harus menghapus skenario ke-46 dulu. Suara rendah dan dingin menyela kata-kataku. Aku berbalik ke arah pria itu. Dia muncul seperti sedang menunggu. Sekelompok orang yang telah dikirim untuk menghancurkan aliansi Gyeonggi berdiri di pintu. Shin Yosung, Lee Gilyong dan Lee Jihye.
Selain itu, Yo Jong-hyuk. Anak-anak berlari ke pelukanku dan memelukku. Aku membelai kepala Shin Yosung sambil memperhatikan Yo Jong-hyuk. Dia menatapku dengan galak sebelum melirik anggota partai lainnya. Sudah waktunya untuk memenuhi rasi bintang. Rasi bintang. Angin bertiup melalui jendela yang sedikit terbuka. Dua Dokaebis muncul di langit yang jauh. Mungkin mereka adalah orang-orang yang datang untuk mempersiapkan skenario berikutnya. Di luar itu, jumlah rasi bintang yang menonton skenario meningkat. Saya menunjuk ke bintang-bintang dan menyatakan, ada rasi bintang yang hadir di area skenario ke-47. Skenario ke-47. Ini melibatkan kota-kota antar bintang rasi bintang dan konteks rasi bintang. Ayo kita hancurkan Olympus. TL, Rainbow Turtle.